Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak adalah Rofika Nisa. Kali ini kakak akan membahas mengenai pelajaran matematika kelas 7 dengan materi operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat atau biasa disingkat dengan orbit, di mana dalam operasi bilangan bulat terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelum masuk dalam operasi bilangan bulat, kita harus mengenal apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat yang disepakati dengan huruf Z adalah himpunan bilangan bulat atau kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Bila dalam garis bilangan, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0 atau dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan 0 adalah bilangan itu sendiri. Dan untuk bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0 atau dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai seterusnya. Istilah lain bilangan bulat positif adalah bilangan asli atau disepakati dengan simbol baku yaitu huruf N besar. Sedangkan gabungan dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif adalah bilangan cacah yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, simak contoh soal seperti berikut. Tulislah bilangan bulat dari negatif 5 sampai dengan 3 dan kelompokkan bilangan positif dan bilangan negatif. Jadi, jika pada garis bilangan kita mulai dari negatif 5 sampai dengan plus 3, sehingga kita bisa lebih jelas mengetahui bahwa bilangan bulat dari negatif 5 sampai 3 yaitu negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita kelompokkan mana bilangan positif, mana bilangan negatif dengan memperhatikan tanda dari bilangan positif dan negatif yang sudah diketahui. Sehingga bilangan positifnya yaitu 1, 2, dan 3. Dan untuk bilangan negatifnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Pada garis bilangan, kita bisa dengan mudah membandingkan mana bilangan yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Untuk mempermudah mengingat simbolnya, kita bisa menambah garis lurus di sebelah kiri simbol, sehingga membentuk huruf B dan K, yang artinya B besar dan K kecil. Bilangan yang lebih besar selalu berada di sisi kanan bilangan yang lebih kecil. Sebagai contoh, pada posisi bilangan bulat positif yaitu 3 lebih besar dari 2. Mengapa demikian? Karena jika dilihat pada garis bilangan, posisi 3 berada tepat di sebelah kanan 2. Sehingga 3 lebih besar dari 2. Begitu sebaliknya. 2 lebih kecil dari 3. Mengapa? Karena posisi 2 berada di sebelah kiri dari 3. Kalau pada bilangan bulat negatif, negatif 2 lebih besar dari negatif 3, walaupun angka 3 lebih besar dari 2, tetapi kita harus memperhatikan nilai atau tanda pada garis bilangan. Jika pada garis bilangan, posisi negatif 2 berada di sebelah kanan dari negatif 3, sehingga negatif 2 lebih besar dari negatif 3, dan begitu pula sebaliknya. Negatif 3 lebih kecil daripada negatif 2, karena posisi negatif 3 berada di sebelah kiri negatif 2. Karena pada garis bilangan semakin ke arah kanan nilainya akan semakin besar, begitu juga sebaliknya, semakin ke arah kiri nilainya akan semakin kecil. Nah, fungsi sebuah ujung panah yang berada di kedua ujung garis bilangan berfungsi untuk menandakan bahwa garis ini berlanjut sampai tak hingga. Maksudnya, ada bilangan-bilangan yang tidak dapat ditulis satu-satu, sehingga kita hanya bisa menggambarkan ujung panahnya saja. Selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Kita mulai satu persatu ya. Yang pertama, operasi penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi yang digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Operasi pada penjumlahan dilambangkan dengan tanda plus. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak contoh sebagai berikut. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 5 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Untuk alternatif penyelesaian, kita bisa menggunakan garis bilangan untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 5. Jadi, sesuai soal, awal mulanya Mia memiliki 3 boneka. Maka dari titik 0 atau bilangan 0 kita bergerak 3 satuan ke sisi kanan.
Kenapa ke sisi kanan? Karena jika nilai suatu bilangan bernilai positif, maka satuannya bergerak ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Jika satuan bernilai negatif, maka satuannya bergerak ke kiri. Selanjutnya, karena Mia mendapat 5 boneka lagi, berarti satuannya bergerak ke kanan sehingga hasil akhirnya adalah 8 atau positif 8. Jadi, dapat disimpulkan boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 8 boneka. Kemudian, ada contoh soal lagi, coba kita simak ya. 2 ditambah negatif 3. Nah, kalau soalnya seperti ini, bagaimana caranya? Nah, mudah ya. Kita tinggal menggunakan garis bilangan seperti soal sebelumnya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Jadi, yang pertama, kita mulai dari titik 0, bergerak 2 satuan ke kanan. Karena 2 bernilai positif, sesuai aturan sebelumnya, jika positif bergerak ke kanan dan jika negatif bergerak ke kiri, sehingga hasil akhirnya jatuh pada angka negatif 1 atau bisa dibilang minus 1. Jadi 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Kalau begitu, kita akan belajar tentang operasi pengurangan pada bilangan bulat. Operasi pengurangan pada bilangan bulat. Operasi pengurangan merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Operasi pada pengurangan dilambangkan dengan tanda minus. Untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan contoh berikut. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Misal, 4 dikurangi 2 sama dengan 4 ditambah lawan dari 2, yaitu negatif 2. Jadi sama saja 4 dikurangi 2 sama dengan 4 ditambah negatif 2. Kemudian negatif 5 dikurangi negatif 2 akan sama dengan negatif 5 ditambah lawan dari negatif 2, yaitu 2. Sehingga negatif 5 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 5 ditambah 2. Perhatikan contoh berikut. Lia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Lia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Lia sekarang? Bentuk dari soal tersebut adalah 6 dikurangi 2. Jika diubah dalam bentuk penjumlahan menjadi 6 ditambah negatif 2, karena lawan dari 2 adalah negatif 2. Sehingga kita bisa dengan mudah mengaplikasikan operasi penjumlahan pada bilangan menggunakan garis bilangan dengan cara penyelesaian yang sama. Langkah pertama, dengan membuat garis bilangan, kemudian dari titik 0 bergerak 6 satuan ke arah kanan. Kemudian karena 2 bernilai negatif, berarti bergerak 2 satuan ke arah kiri. Sehingga posisi akhirnya berada di positif 4. Jadi 6 dikurangi 2 atau 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Selanjutnya, sifat-sifat dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, komutatif, yang kedua, asosiatif. Komutatif dalam penjumlahan. Secara umum, jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sebagai contoh, 2 ditambah 3 akan sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Kemudian, asosiatif dalam penjumlahan. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Contoh, di dalam kurung 2 plus 3 tambah 4 akan sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 plus 4. Jadi hasilnya akan sama-sama 9. Nah, selanjutnya kita lanjut ke operasi perkalian. Konsep perkalian sesungguhnya berasal dari operasi penjumlahan yang berulang. Operasi perkalian biasanya disimbolkan dengan tanda silang atau tanda titik. Sebagai contoh, suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi suatu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Jadi, kita akan menghitung tinggi gedung dengan diketahui gedung tersusun atas 5 lantai dan tinggi satu lantai adalah 6 meter. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Mengapa demikian? Karena setiap lantai tingginya 6 meter dan gedung tersusun atas 5 lantai. Maka tinggi gedung adalah 6 meter ditambah 6 meter ditambah 6 meter ditambah 6 meter ditambah 6 meter sebanyak 5 lantai. Atau dalam perkalian dapat ditulis 5 kali 6.
5 merupakan bilangan pengali dan 6 merupakan bilangan yang dikali. Jika pada garis bilangan dimulai dari titik 0 ke arah kanan sebanyak 6 satuan, karena pada operasi satuan merupakan operasi penjumlahan berulang, maka bilangan yang dikali dijumlahkan sebanyak bilangan pengalinya. Berarti 6 satuan bergerak ke arah kanan sebanyak 5 kali. Sehingga titik akhirnya merupakan hasil dari 5 kali 6 yaitu 30. Jadi tinggi gedung adalah 30 meter. Contoh lain adalah Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang selama 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank dihiraukan. 1 bulannya adalah 500.000. Lalu 7 bulan akan berapa rupiah? Nah, 7 dikali 500.000 atau kita menjumlahkan 500.000 sebanyak 7 kali. Dan jumlahnya adalah 3.500.000. Jadi banyaknya tabungan Endang 7 bulan adalah 3.500.000. Secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, A dikali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Seperti di gambar ya. Kemudian kita lanjut pada sifat-sifat dalam operasi perkalian bilangan bulat. Ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Komutatif dalam perkalian, A kali B akan sama dengan B kali A. Contoh, 2 dikali 3 akan sama dengan 3 dikali 2, hasilnya sama-sama 6. Kemudian, asosiatif dalam perkalian, dalam kurung A kali B kali C akan sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Contoh, dalam kurung 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 kali 4. Hasilnya akan sama-sama 24. Kemudian distributif dalam perkalian. Perkalian terhadap penjumlahan A dikali dalam kurung B plus C akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contoh, 2 dikali dalam kurung 3 plus 4 akan sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Hasilnya adalah 14. Kemudian perkalian terhadap pengurangan A dikali B dalam B kurangi C sama dengan A dikali B min A dikali C. Contoh, 2 dikali dalam kurung 3 min 4 akan sama dengan 2 dikali 3 min 2 dikali 4. Hasilnya adalah negatif 2. Kemudian, untuk lebih mudah memahami, mari kita ingat apabila positif dikali positif, hasilnya akan positif. Negatif dikali negatif, hasilnya akan positif. Negatif dikali positif, hasilnya akan negatif. Dan positif dikali negatif, hasilnya akan negatif. Keterangannya, positif adalah sebarang bilangan bulat yang positif. Negatif adalah sebarang bilangan bulat yang negatif. Selanjutnya kita bahas mengenai operasi pembagian. Operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Operasi pembagian biasanya disimbolkan dengan tanda seperti itu atau garis miring. Sebagai contoh, karena sedang baik hati, Bu Fitri ingin membagi kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 buah, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Permasalahan ini dapat disajikan dalam bentuk pembagian yaitu 12 dibagi 6, atau dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang tidak bersisa. 12 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. 6 mengurangi 12 sebanyak 2 kali. Jadi dapat disimpulkan 12 dibagi 6 adalah 2. Jadi masing-masing tetangga Bu Fitri mendapat 2 kue. 6 merupakan bilangan pembagi, 12 merupakan bilangan yang dibagi, 2 merupakan hasil bagi. Contoh selanjutnya, seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kanan dan berada di titik 15, sebelah kanan 0. Berapa kali tupai telah melompat? Gerakan tupai dapat digambarkan pada garis bilangan. Dalam cerita, tupai melompat ke arah kanan, berada di titik 15 sebelah kanan dari 0. Jarak yang ditempuh tupai untuk 1 kali melompat adalah 3 satuan. Untuk menempuh titik 15, berarti tupai melompat sebanyak 5 kali untuk bisa berada di titik 15. Jadi dapat disimpulkan, banyaknya tupai melompat adalah 5 kali. Selanjutnya, kita masuk ke urutan operasi. Yang pertama, hitung bentuk yang di dalam kurung. Contoh, 6 ditambah 2 dikali 4. Kita hitung yang di dalam kurung. 6 tambah 2 adalah 8. 8 dikali 4 sama dengan 32.
Kemudian hitung bentuk eksponen atau pangkat. Contoh, negatif 4 ditambah 3 pangkat 2. Yang kita hitung adalah 3 pangkat 2. Jadi negatif 4 ditambah 3 kali 3 sama dengan negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5. Kemudian perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh pertama, 2 ditambah 3 dikali 4. Yang dikerjakan adalah perkalian lebih dulu. Jadi 2 ditambah 12 sama dengan 14. Kemudian 48 dibagi 2 dikali 3 sama dengan pembagian dulu ya yang dikerjakan karena pembagian berada di sebelah kiri. 24 dikali 3 sama dengan 72. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh yang pertama, 3 dikurangi 2 ditambah 5 dikali 4. Yang dikerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. 3 dikurangi 2 ditambah 20. Yang dikerjakan adalah pengurangan terlebih dahulu. Jadi 1 ditambah 20 sama dengan 21. Contoh kedua, 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurangi 5 dikali 4. Yang dikerjakan adalah pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Jadi hasilnya 3 ditambah 2 dikurangi 20. Dan yang dikerjakan adalah penjumlahan terlebih dahulu karena penjumlahan berada di sebelah kiri. Jadi 5 dikurangi 20 sama dengan negatif 15. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh adik-adik memahami tentang soal ini atau tentang materi ini, maka silakan scan barcode yang ada di sini ya dan kerjakan latihan soalnya. Sekian materi dari kakak yang saya berikan. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.